Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita. Bagaimana kondisi teman-teman hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sehat ya, dan juga tetap semangat. Pada hari ini kita akan belajar tematik 2D, hidup bersih dan sehat. Subtema 4, kita akan belajar PPKN. Yuk teman-teman, sama-sama kita simak materinya. Oke teman-teman, sekarang coba amati gambar di bawah ini dengan teliti. Kira-kira ini gambar apa ya teman-teman? Ya betul, ini gambar warga sedang melakukan gotong royong ataupun kerja bakti membersihkan lingkungan tempat tinggalnya. Apakah teman-teman pernah melakukan kegiatan ini di lingkungannya atau di rumahnya? Nah, dengan melakukan kegiatan gotong royong ini, lingkungan tempat tinggal menjadi bersih dan sehat. Semua warga hidup menjadi nyaman karena lingkungannya bersih. Sekarang teman-teman, pernahkah kamu melakukan kegiatan gotong royong membersihkan tempat tinggalmu? Nah, jika pernah, apa yang kamu lakukan saat gotong royong? Apakah menyapu halaman, membersihkan selokan, atau mencabuti rumput? Nah, sikap apa saja yang dapat dilakukan bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal? Yaitu sikap bekerja sama dan saling tolong-menolong membersihkan lingkungan. Jadi, saat membersihkan lingkungan, itu kita harus memiliki sikap bekerja sama. Jadi, dilakukan secara bersama-sama dan tolong-menolong apabila ada yang membutuhkan bantuan. Kemudian apa ya manfaat yang diperoleh ketika melakukan kegiatan gotong royong tersebut? Manfaatnya adalah pekerjaan akan cepat selesai karena dilakukan bersama-sama dan terasa ringan. Nah, kalau misalnya mengangkat sampah dilakukan oleh satu orang, maka itu akan terasa berat. Nah, tapi kalau dilakukan bersama-sama, maka akan terasa ringan dan cepat selesainya. Kemudian manfaat yang kedua, lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Kita akan terhindar dari penyakit. Itu dia ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal merupakan tanggung jawab semua orang yang tinggal di tempat tersebut. Jadi siapa saja yang tinggal di lingkungan itu, menjaga kebersihan merupakan tanggung jawabnya. Misalnya tempat umum, jalanan yang ada di lingkungan teman-teman. Semua orang melalui jalanan tersebut. Jadi ketika melihat ada sampah, maka siapapun yang melihatnya harus membuangnya ke tempat sampah. Itu bukan hanya tugas petugas kebersihan, tapi tugas ataupun tanggung jawab semua orang yang ada di lingkungan tersebut, yang tinggal di tempat tersebut. Cara menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal bisa dilakukan dengan gotong royong atau kerja bakti, yaitu mengerjakannya secara bersama-sama. Membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Kalau di dalam rumah, bersama seluruh anggota keluarga. Kalau di luar rumah, berarti bersama-sama dengan warga atau dengan tetangga. Nah, sekarang coba dilihat gambar kegiatan gotong royong atau kerja bakti. Gotong royong mencerminkan sikap mau hidup bersama dengan warga sekitar. Jadi, bekerja bersama-sama itu menandakan bahwa kita mau hidup bersama dengan warga, hidup dengan rukun dan damai. Jadi, teman-teman, kalau lingkungan bersih, sejuk, itu yang menikmatinya semua warga, semua orang yang ada di lingkungan tersebut. Jadi, kita harus melakukan gotong royong ataupun kerja bakti membersihkan lingkungan tempat tinggal.
Sekarang teman-teman coba diperhatikan contoh kegiatan yang mencerminkan, yang menunjukkan sikap hidup bersama di lingkungan sekitar. Gambar yang pertama, kerja bakti membersihkan lingkungan bersama. Jadi ini contoh kegiatan yang menunjukkan sikap hidup bersama. Tandanya kita mau hidup bersama-sama dengan warga, jadi kita mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang kedua, mengikuti kegiatan yang diadakan di lingkungan. Misalnya, kegiatan keagamaan, Maulid Nabi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ikut menjaga keamanan lingkungan. Misalnya, ikut ronda ataupun siskamling. Jadi, ini adalah kegiatan yang menunjukkan sikap hidup bersama. Karena keamanan lingkungan itu akan mendatangkan keuntungan untuk semua orang yang tinggal di tempat tersebut. Jadi, harus dilakukan bersama-sama. Selanjutnya, mengikuti sholat berjamaah di masjid, melakukan sholat bersama-sama. Dan yang terakhir, ikut kegiatan musyawarah. Jadi masih banyak lagi ya teman-teman kegiatan yang bisa dilakukan bersama-sama yang mencerminkan sikap hidup bersama dengan warga sekitar. Di dalam rumah juga ya teman-teman, bekerja sama di dalam rumah, ikut menjaga keamanan rumah, sholat berjamaah di rumah. Apalagi sekarang pandemi, kita kebanyakan menghabiskan waktu di rumah. Jadi, kita harus melakukan kegiatan yang mencerminkan hidup bersama di dalam rumah. Selanjutnya teman-teman, sikap apa ya yang harus kita miliki agar terwujud kebersamaan dengan warga sekitar? Yang pertama, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Maksudnya ini teman-teman, misalnya kita sedang menonton film kesukaan kita atau kita sedang bermain games dengan teman-teman kita. Padahal akan diadakan gotong royong membersihkan lingkungan sekitar bersama-sama. Maka kita harus mendahulukan kepentingan umum. Kita harus mendahulukan membersihkan lingkungan sekitar karena itu bermanfaat untuk semua orang daripada kepentingan pribadi tadi. Yang nomor 2, saling menghargai meskipun berbeda suku, agama, dan budaya. Tidak boleh saling mencaci, maki, ataupun mengejek karena berbeda-beda. Tidak, kita harus saling menghargai agar terwujud persatuan. Yang ketiga, bersikap sopan, santun, dan ramah kepada siapa saja. Harus menyayangi yang kecil dan menghormati yang lebih tua. Saling sayang dan menyayangi. Yang nomor 4, saling tolong-menolong. Kita apabila melihat ada yang membutuhkan bantuan, kita harus menolongnya, kita harus membantunya. Tidak boleh membeda-bedakan. Yang kelima, tidak bersikap semaunya sendiri, harus mendengarkan pendapat orang lain. Tidak boleh ingin menang sendiri. Agar tercipta kerukunan dan kedamaian di lingkungan sekitar. Nah, teman-teman, sikap-sikap ini dapat mewujudkan persatuan di lingkungan sekitar. Jadi, teman-teman harus mengaplikasikannya ya. Sekarang lagi masa pandemi, teman-teman menghabiskan banyak waktu di rumah dan di lingkungan sekitar. Jadi, teman-teman harus menunjukkan sikap yang baik dan sopan di lingkungan sekitar. Harus mencerminkan sikap hidup bersama. Harus mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, menghargai, sopan santun dan ramah, tolong menolong, dan tidak boleh bersikap semaunya sendiri, baik di dalam rumah maupun di luar rumah ketika bersama teman-teman dan warga sekitar. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah
selesai menyimak materi pembelajaran. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan teman-teman tetap semangat ya belajarnya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.